BTW, pemilu 2024 udah mau mulai lah. Oh iya. Berat lah bahas-bahas politik nih. Apa pula berat? Kita udah punya pilihan ke? Nanti nyoblos. Aku masih bingung, banyak bener ya dipilih. Alah, nak pilih presiden, gubernur, DPR, banyak betul. Emang kita mulai pemilu kapan? Nggak ke pas Valentine? Seberapa bulan lagi lah ya? Oh, Coba nanya Budak, mereka mau ikut challenge kita nggak? Tanya lah, Put. Kau lah Yu. Kau lah. Ih, kau lah. Kau lah. Kau. Udah aku. Aku pun Dah, tak aku kota aja. dah. Nanti aku chat. Tasya nak telepon nak? Halo? Diangkatnya nah. Ngomong ah, cepat. Halo Zed. Tadi aku sama Budak lagi ngomongin pemilu. Kami mau buat challenge. Kalian mau ikut nggak? Boleh. Nanti aku ajak Lianda sama Rehan sama yang lain gak? Bisa? Boleh. Makin ramai kan makin bagus. Nanti aku spill ya rusnya. Bye. Oke. Yakin challenge yang ini? Yakinlah. Jadi kita tahu pendapat masyarakat tuh macam mana tentang pemilu 2024 ini. Tasya ngajak challenge yang kayak kita omongkan tuh tadi. Boleh ya? Gas lah, gas. Boleh lah kita gabung. Oke. Nanti aku kasih tahu rulesnya ke Jeta ya. Oke lah, nanti aku ajak budak-budak ini. Kami memulai perjalanan ini untuk mewawancarai beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda terkait dengan pemilu 2024 yang akan datang. Untuk saat ini tahapan pemilu saat ini ya pada tahap DPTB, artinya data pemilih tambahan untuk data ya. Sedangkan untuk teknisnya belum masuk untuk tahapan kampanye nanti tanggal 28 November. Tapi saat ini tahap pendataan data pemilih ya, terutama tentang pemilih pindah. Partisipasi masyarakat itu sangat penting karena akan menentukan pemerintahan dan kebijakan pemerintahan untuk masa yang akan datang, sehingga masyarakat itu dituntut untuk bisa berperan aktif terutama menyukseskan pemilu ini. Apa pandangan Bapak tentang pemilu 2024 ini? Pandangan kita sih supaya berjalan baik, lancar, tidak ada keributan, seperti itu. Menyebarkan untuk warga itu kita harus kumpulkan RT-RT masing-masing supaya kita pun juga tidak kewalahan. Bagaimana perkembangannya kita panggil mereka tuh yang paham dan ngerti untuk soal pemilu, kita saling kerjasama. Jadi kalau menurut saya itu pemilu 2024 ini sebenarnya harapan kita semua ya. Pertama berlangsung aman, lancar. Jadi tidak ada gesekan antar masyarakat. Baik siapapun yang menang ini kesejahteraan masyarakat itu akan meningkat. Oke. Saya melihat antusiasnya sangat besar sekali. Jadi mereka sepertinya sangat ingin memberikan suaranya untuk ikut dalam menyukseskan pemilu 2024 ini. Karena kita melihat mereka harus diberikan juga tanggung jawab. Nah, sedini mungkin, pas juga kebetulan mereka ini kan rata-rata kan umurnya kan di atas 17 tahun, khususnya untuk kelas 12. Kan? Jadi mereka harus menghargai suaranya, digunakan sebaik mungkin, jangan sampai mereka salah pilih. Sebagai warga negara Indonesia,
pemilu 2024 adalah tugas kita untuk memilih pimpinan negara kita. Yang penting kita jangan terbuai ataupun hanyut oleh hoak atau apa-apa. Yang penting tentukan pilihan kita sesuai dengan hati nurani dan yang terbaik untuk kita dan terbaik untuk negara kita. Dalam ajaran agama Hindu kan kita punya dharma agama, dharma negara. Dharma agama melaksanakan ajaran agama secara benar dan tepat. Kemudian dharma negara kita berbakti pada negara. Maka umat Hindu wajib berpartisipasi secara aktif dan mensukseskan. Kami beralih untuk bertanya kepada generasi muda dengan beberapa pertanyaan yang relevan dengan pemilu 2024. Kalau untuk dipilih untuk tahun ini dari kinerja atau hati, sebenarnya secara umum kita pasti akan pilih secara kinerja kan. Tapi kalau bisa kedua, kenapa harus satu gitu kan, kinerja dan juga secara hati. Jadi senyamannya kita aja yang satu visi, misi, satu pandangan gitu. Dan kita kayak udah tahu, oh udah percaya dan yakin sama pilihan yang ini. Saya lihat situasi ini bakal beda dan pasti seru karena di tahun ini nih kita akan pilih cukup panjang karena bukan hanya milih presiden tapi juga gubernur, caleg dan lain sebagainya. Mungkin lebih kayak ngajak kawan siap kayak mengajak gitu untuk kawan yang udah bisa milih jangan sampai acuh karena satu suara dari kita tuh sangat-sangatlah berharga. 第二名人为年轻人在2024年的总统大选应该怎么角色？ 年轻人扮演很重要的角色，这些投票者要知道总统候选人的来历，这样才能知道哪个候选人能带领印尼走向更好的未来。 How do you keep on participating in elections when there is a widespread crisis of trust in people's candidate? There's a reason about crisis of trust because until now there's no debate of that three candidates of the presidents. So there's no debate. There's just sensational in media. There's just some sweet promises that they share. So I really hope as soon as possible there's a debate of argumentation. There's a debate of idea about Indonesian 2024 because we really need that. We really need to look. We really need to judge. Who is the best candidate that can understand about national issues and global issues, that kind of thing. So, yeah, let's have some debate. Please. Apakah Anda memiliki pesan dan kesan untuk pemilu 2024 nanti? Pesan saya jangan mengikuti pendapat orang lain, tapi mengikuti pendapat kita, karena belum tentu juga pendapat orang lain itu sama dengan kita. Karena kita memilih pemimpin itu sesuai dengan kemauan kita. Saya sebagai pekerja dengan gaji yang kecil berharap semoga pemimpin lebih memperhatikan gaji UMR yang kecil ini dan dapat menaikkan UMR di tahun selanjutnya. Jangan mudah terprovokasi atau terhasut oleh orang lain. Guys, jadi aku hari ini sama teman-teman aku mau ngadain. Jadi sekarang kita udah sampai. Nih lihat teman-teman aku nih. Hai. Oke, udah. Semoga bisa nepatin janji-janjinya sih. Pemimpin yang dipilih akan bertanggung jawab. Harapan aku semoga tidak ada pemimpin yang korupsi. Mendapat pemimpin yang transparan dan mendengarkan suara rakyat. Dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Untuk pemimpin yang terpilih nanti, semoga bisa adil dan bijaksana. Harapan kami sebagai penyelenggara
masyarakat mau ikut secara langsung atau terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemungutan suara sampai pada pengawasan dan sampai pada menerima hasil keputusan pemilu itu sendiri. Harapan kita semoga berjalan lancar, tidak ada kendala, semuanya aman, damai, tentram. Ini tahapan persiapannya dia harus bisa memberikan pendidikan terhadap para pemilih pemula, dan nantinya mereka menjadi pemilih yang cerdas. Aman, damai, dan pastinya jujur biar hasilnya tidak merugikan dan hal-hal lainnya tidak terjadi. Semoga pemilu di tahun kedepannya berjalan dengan lancar dan sukses kedepannya. Semoga pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, adil, jujur, dan bermartabat. Sebagai generasi muda, kita harus kawal pemilu 2024. Pastikan suaramu digunakan sebaik-baiknya. Dan jangan golput ya. Lebih tahu, lebih dalam pemilu 2024. Yeay! Semua punya harapan penuh pada pemilu 2024, dari kelancaran proses pemilu dan kepemimpinan yang mereka harapkan. Sudah tentukan pilihanmu untuk bangsa ini?